Jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu, asal nuduh itu. Saya kampungan itu. Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya memperindak. Waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di PR Raja. Saya lewat TPL, saya lihat ada demo. Nah, terus pembantu saya bilang, ini demo mengenai Indorayon. Apa itu Indorayon? Nah, mereka bilang itu bubur untuk bikin kertas. Nah, mereka beli kayu dari rakyat. Jadi rakyat tuh yang motongin aja hutan situ. Terus saya minta mobilnya berhenti. Mereka bilang, jangan Pak, ini mereka rusuh. Enggak, berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu. Apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga dan sebagainya. Jadi Anda bayangin tahun 2001 saja, 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan. Nah, waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame bahwa ekonomi juga tidak baik, sehingga waktu itu sempat, kalau saya nggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi perjalanan waktu itu dibuka lagi karena lobbynya itu luar biasa. Sehingga bukalah itu. Dan situlah menurut saya pemotongan kayu. Kalau diurut nanti, foto satelit kan bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini. Jadi saya waktu menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang hasil hutan, ya sekalian aja Pak di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat. Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp di situ. Udah Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya nggak benar. Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batubara di Kutai Kertanegara, yaitu itulah sampai hari ini milik saya. Saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh yang tidak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana, tidak punya. Tunjukin, bawa kemari. Saya maaf agak jengkel ini karena menurut saya udah menyangkut dignity, menyangkut harga diri. Saya nggak ada, saya tidak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya nggak mau. Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang aja yang mengontrol hampir 200.000 hektar tanah di sana? Ya nggak bener lah, saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat. Saya sangat setuju sama pikiran Presiden mengenai. Tapi saya juga mengimbau kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu, asal nuduh itu. Saya kampungan itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.